sebagai selaku mahasiswa, jadi intinya saya tanyakan itu bagaimana caranya mahasiswa itu didengar sama pemerintahan pusat gitu. Apakah harus sampai demo gitu kayak pas itu yang dulu yang korupsi yang RUU KPK, apakah harus demo atau ada solusi yang lain buat para mahasiswa menyuarakan aspirasinya gitu selain demo gitu. Ya, pertama. Kedua, mengenai di IMM sendiri itu ketika ada rapat atau sejenis forum begitu, itu biasanya banyak yang kayak diam atau gimana, itu kurang tahu karena gak suka ngomong atau gimana. Tapi yang saya tanyakan itu ada yang berpikiran bahwa kalau rapat-rapat itu yang sampai ada yang bilang kayak gitu, itu bikin jenuh gitu loh. Bagaimana caranya biar advokasi ini bisa merasuk di pas rapatnya di IMM gitu, internalnya sendiri, karena kebanyakan itu rapatnya bikin jenuh kayak gitu. Ya gitu. Terima kasih. Oke. Ini langsung saya jawab atau gimana? Monggo Kakanda langsung dijawab, Mama. Oke, terima kasih pertanyaannya, Imawan Fuad Minan Zuhri ya. Apakah harus demo begitu ya agar suara kita didengarkan oleh pemerintah pusat gitu ya? Saya bisa menjawab dua begitu ya. Satu, bisa iya dan bisa juga tidak gitu ya. Kalau iya, bila mana kemudian kita sudah menempuh berbagai jalur akan tetapi tidak berbuah hasil, maka satu-satunya jalur yang harus kita tempuh adalah ya aksi itu tadi, demonstrasi. Jadi kalau bahasanya Ibu siapa namanya itu, Husnul Mar'iyah, kalau rekan-rekan mengikuti, salah satu mantan komisioner KPU RI Pusat, beliau satu-satunya perempuan perwakilan Aisyah di periode sebelumnya, bukan periode sekarang. Beliau sangat menganjurkan kita, kaum muda milenial, agar bersuara agak keras dan lantang sedikit gitu ya, agar didengarkan aspirasi kita. Kalau bahasanya Buya Syafi'i Ma'arif ya, kita nakal dikit lah nggak apa-apa gitu ya. Jangan jangan mulus-mulus atau jangan tertib-tertib amat gitu. Jadi jadi mahasiswa gitu kira-kira. Ya nakal dikit nggak apa-apa gitu ya. Atau kalau dalam bahasanya Pak Amin Abdullah gitu ya, Profesor Amin Abdullah, salah satu ayahanda Muhammadiyah kita, salah satu mantan rektor UIN Jogja. Ya mumpung jadi kader muda Muhammadiyah ya harus nakal gitu. Lah nakalnya dengan cara apa? Bisa yaitu tadi, demo misalnya. Atau kemudian kalau menyelayangkan surat tidak diindahkan misalnya. Saya kira hari ini kekuatan media itu sangat luar biasa ya, Imawan dan Imawati. Kita tahu itu. Terpilihnya Presiden Barack Obama itu karena faktor media gitu ya. Begitu juga sebaliknya, banyak pemimpin-pemimpin dunia bisa tumbang juga karena karena media juga. Maka jangan pernah remehkan kekuatan media hari ini. Apa yang kemudian kita bisa kerjakan per hari ini, maka kita harus bersatu. Harus bersatu, dari sisi media kita harus bersatu. Platformnya adalah platform mengawal pemerintah. Platformnya adalah platform mengawal kebijakan publik yang merugikan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Selama yang kemudian kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat pada umumnya, saya kira kita harus yakin bahwa kita berada di jalur dan track yang benar. Gitu ya.
Karena demokrasi suara yang paling tinggi adalah suara rakyat. Kan begitu ya. Atau suara rakyat itu suara Tuhan, kan begitu ya. Maka kita harus yakin betul kita berada di track yang benar. Jadi begitu ya Imawan, jawaban saya yang pertama. Bisa iya, bisa tidak. Kalau tidak, kita bisa menggunakan jalur-jalur diplomasi. Karena banyak juga senior-senior kita yang berada di Jakarta. Kita bisa menempuh jalur silaturahmi kebangsaan begitu ya, dengan cara memberikan masukan-masukan dengan cara yang lebih dekat dan lebih elegan begitu ya. Tapi saya yakin itu pasti akan ditolak gitu ya, karena ya kita tahu lah orang-orang di sekeliling pemerintah itu tidak yang seideal kita bayangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, rapat-rapat bisa buat jenuh gitu ya. Saya nggak tahu ini kalau di Komisariat Kesehatan kayak gimana ini. Tapi yang jelas, based on my experience, berdasarkan pengalaman saya selama di komisariat kurang lebih 4 tahun begitu, dan di pimpinan cabang 2 tahun begitu ya. Kemudian di DPD, di instruktur, saya kira ya apalagi hari ini kita bisa meeting via online gitu ya. Mungkin bisa dirubah sistematika rapatnya begitu agar tidak monoton gitu ya. Ya bisalah sesekali rapat online gitu. Apalagi di kondisi pandemik seperti ini ya. Sangat mendukung untuk mengadakan rapat-rapat pleno, rapat-rapat terbatas menggunakan online. Ya saya kira ini soal seni ya, soal kemudian kita harus pandai-pandai menjaga mood gitu ya. Ya kadang iman berorganisasi naik, kadang turun gitu ya. Nah, cara menjaga agar stabil bagaimana? Ya itu tadi, watawasau bisobri watawasau bil haqi gitu ya, saling menasihati dalam kebaikan. Gitu ya. Tapi memang nggak bisa kita hindari, pasti kita jenuh. Ya, kalau jenuh bolehlah menghilang sebentar, tapi jangan terlalu lama-lama, harus segera kembali lagi membawa semangat yang baru. Maka saya kira ini tugas nahkoda, pandai-pandai memotivasi rekan-rekannya yang lain begitu. Kapan kemudian semangat anggotanya turun ya harus digas gitu ya. Kapan terlalu kencang ya harus direm gitu ya. Jadi saya kira ini juga salah satu tugasnya pemimpin, bagaimana seninya gitu ya. Itu juga salah satu tantangan. Tapi memang nggak bisa kita hindari, jenuh itu wajar. Tapi yang jelas kita harus pandai-pandai menjaga motivasi agar ya rapat ini bagian dari ibadah, rapat ini bagian dari belajar kita memikirkan umat gitu ya. Di luar hanya kepentingan kita pribadi seperti itu. Ya saya kira ini hanya latihan-latihan, dan latihan-latihan ini ya latihan serius gitu ya. Bagaimana mengusulkan pendapat. Nah, sebelum kemudian kita advokasi ke pemerintah pusat ya kan kita harus latihan dulu di komisariat bagaimana mengusulkan gagasan, kan begitu. Bagaimana menyanggah, bagaimana meyakinkan audien agar kemudian audien sepaham dengan kita. Nah, ini kan juga latihan-latihan. Nah, latihan-latihan ini yang kadang-kadang tidak dijiwai, tidak dimaknai bahwa saya sebenarnya juga sedang mengadvokasi kepentingan IMM, kepentingan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Intinya jangan pernah menarik diri dari agenda-agenda IMM, tetap stay on, nikmati. Yang jelas teman-teman harus nyaman dulu gitu ya. Nah, lalu tinggal kemudian teman-teman bagaimana mengemas berbagai agenda yang dikatakan menjenuhkan atau monoton bisa diganti. Ya sesekali bisa rapat di gunung atau di pantai atau di kapal atau di manalah terserah teman-teman, di kolong jembatan atau di mana gitu ya. Yang penting esensinya sama, substansinya sama gitu ya. Caranya boleh berbeda. Ini soal cara. Jadi kalau dalam bahasa pendidikan tuh at-thariqatu ahammu minal madah. Cara itu penting gitu ya. Cara. Tujuannya sama tapi caranya bisa berbeda-beda gitu ya.
Ya, saya kira itu dari saya, pertanyaan dari Imawan siapa tadi? Fuad. Ya, Imawan Fuad. Semoga menjawab ya. Kalau nggak Oke. menjawab nanti bisa ditanyakan ulang. Oke, terima kasih untuk Kakanda Sia yang sudah menjawab pertanyaan dari Imawan Fuad. Silakan dari Imawati, dari Mbak Lina ya. Mbak Lina, silakan, monggo dipersilahkan untuk bertanya. Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Silakan kepada dibuka itunya boleh, apa namanya, videonya biar audiensnya tahu. Atau lewat voice aja nggak apa-apa. oh iya, oke, siap, silakan. Ya. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Mas Ahmad Si Hakim. Di sini saya ingin bertanya, PSBB itu kan menyebabkan implementasi upaya advokasi itu tidak maksimal ya. Padahal kebijakan-kebijakan publik yang perlu dikritisi itu sangat banyak. Nah, bagaimana melakukan advokasi, upaya advokasi di tengah situasi PSBB, namun tepat sasaran. Kemudian yang kedua, jika kebijakan yang diberikan tidak memberikan hasil maksimal atau tidak memberikan hasil yang tepat, tindakan apa yang harus dilakukan advokat atau aktivis selanjutnya selain langkah terakhir seperti demo? Karena kita tahu kita sedang berada di posisi PSBB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo. Bagaimana agar tepat sasaran gitu ya tadi ya? Itu Mbak Lina. Iya, karena kita sedang PSBB, jadi bagaimana melakukan advokasi tapi tepat sasaran begitu. Nih, ya terima kasih Imawati Lina ya atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sederhana tapi buat saya mikir ini. Ya, saya kira seluruh kebijakan pemerintah itu tergantung kepada siapa yang kemudian yang menerima begitu ya. Kalau kita sebagai gerakan mahasiswa selalu memposisikan diri sebagai social control begitu ya, maka jalur yang kita tempuh adalah jalur kritis atau nalar-nalar kritis yang kemudian harus kita hidupkan gitu ya. Jadi bagaimana agar tepat sasaran gitu ya? Kita harus menggunakan data, Mbak Imawati. Pertama data. Nah, data per hari ini kita bisa dapatkan dari berbagai media, meskipun tidak A1, tapi paling tidak mendekati apa namanya kebijakan yang ingin kemudian kita advokasi. Kayak misalnya beberapa RUU yang kontroversial itu sudah betul-betul dihadang oleh kelompok tertentu gitu, beberapa LSM yang juga digawangi oleh beberapa ayahanda Muhammadiyah, meskipun Muhammadiyah secara konstitusional tidak mengatasnamakan judicial review, tapi sebenarnya ada keterlibatan ayahanda Muhammadiyah juga di sana. Perpu yang mengatur bantuan COVID begitu ya, Perpu 1 tahun 2019 yang memayungi anggaran gitu ya. Itu juga sedang ada upaya hukum yang ditempuh di Mahkamah Konstitusi contohnya. Kemudian ya saya kira agar tepat sasaran kita harus menggunakan data, dan cara yang paling efektif per hari ini saya kira adalah menggunakan media. Nah, media ini adalah sarana kita untuk bersatu. Tadi saya sempat kemudian singgung ya di menjawab pertanyaan yang pertama. Di Amerika Serikat sana, Obama itu pernah jadi presiden karena media, dan beberapa pemimpin-pemimpin negara di dunia yang lain juga
banyak juga yang guling hanya karena persoalan media juga. Maka bagaimana kemudian media hari ini yang kita tahu media nasional sedang kemudian tidak berpihak oleh kita, kan begitu, sebagai agen sosial kontrol. Benar. Seluruh media berada di pihak eksekutif, pihak legislatif, pihak yudikatif, dan seterusnya. Mungkin media yang satu-satunya setia dengan kita hanya TV-mu. Kemudian beberapa media yang hanya dikonsumsi oleh internal kita, yang tidak bisa menjangkau masyarakat luas, seperti itu. Dan jangan lupa banyak isu-isu yang sangat cepat hilangnya begitu ya. Kejadian-kejadian HAM, kemudian yang paling hangat adalah kejadian ABK gitu ya. Kalau ini kita sebagai gerakan mahasiswa nggak angkat bicara, nggak mengingatkan, nggak memorable dengan media kalau hari ini, so apa yang kita bisa lakukan per hari ini selain di media? Saya kira belum ada. Selain kemudian kita secara aktif dan masif melakukan propaganda media sebagai sarana untuk melakukan aksi-aksi pencerahan gitu ya kepada orang di sekeliling kita, melakukan penyadaran di sekeliling kita gitu ya. Selain kemudian kita melakukan upaya-upaya yang proaktif kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Saya kira itu teman-teman. Jadi kalau kita mau daftar inventaris masalah negara kita hari ini sangat banyak. Dan kalau kita mau advokasi satu persatu, saya kira kita tidak punya tenaga yang cukup. Maka kita harus fokus bidik salah satu, salah dua gitu ya. Isu mana yang harus kita prioritaskan. Kalau hari ini saya kira pandemik ini adalah isu yang sangat-sangat strategis gitu ya. Saya kira itu, Imawan, Irhas, saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih untuk Kakanda Ahmad Zia. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga ada dari Imawati Nisfi. Monggo dipersilakan tafadhol untuk bertanya kepada Kakanda Zia. Imawati Nisfi. Assalamualaikum. Iya, Imawan Irhas. Terdengar? Iya. Ya. Ya, terdengar. Terdengar suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak itu apa ya, Meniswi? Iya, gimana? Meniswi. Iya, Suaranya itu halo, gimana? agak bergelombang apa ya? Menggema gitu. Sebentar. Ya, tapi terdengar tidak? Suaranya terdengar? Ya, ini terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusri dari Banyumas. Sedikit sering-sering aja sama Imawan Zia mengenai isu-isu sekarang yang mengenai isu-isu sekarang yaitu mohon maaf, Mbak Nisfi. Gimana? Diulangi lagi coba. Iya. Terdengar suaranya, Mas Irhas? Ya, terdengar. Iya. Mengenai isu-isu terkini yang mungkin ya sangat hangat gitu. Apalagi sekarang masih kita dihantui mengenai Omnibus Law juga, yang masih pemerintah yang masih tetap membahas itu gitu. Apalagi sekarang dengan isu-isu hangat terkini yaitu adanya di mana ketahanan pangan kita yang ada di negara kita ini, di negara Indonesia, yang makin hari mungkin makin turun, yang dimana sekarang 7 provinsi itu sudah mengalami krisis pangan gitu. Nah, pertanyaan untuk saya ke Mas Dia, sebenarnya pemerintah ini lagi mencari apa sih sampai tetap ngebet gitu membahas Omnibus Law gitu. Dan kita sebagai masyarakat
dan kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita mengadvokasi atau menghegemoni melalui media massa. Sedangkan sekarang ini sudah banyak sekali yang dimana isu-isu itu sudah banyak gitu dibahas kayak gitu, tapi pemerintah itu ibarat bungkam gitu dengan isu-isu kita gitu. Jadi bagaimana sih untuk menyelesaikan gitu